Mudah-mudahan doa terakhir adalah nanti di hari akhirat bertemu wawakku sanak saudara wak. Nah, itu hadis Nabi Bapak Ibu. Di akhirat tuh orang bertemu josianya coba sembuh di dunia no. Jadi Abu ulas yang disampaikan oleh Bapak pengurus tadi. Kalau di dunia wak acuk bersobok jo kawan-kawan yang kalau malam hari nyampai ke tampek-tampek maksiat, dia kan tak dong. Nanti di setiap ketika kematian datang, orang itu berbaris-baris mencari kawannya. Jadi siang itu yang ibunya dah tidur di maksiat ya istilahnya. Siang apa kawan-kawan yang awak di masjid ini itulah orang kawan awak nanti. Kira-kira kalau orang anak di masjid di dunia tentu tampaknya di akhirat tentu lebih baik. Nah, itulah gunanya awak berkumpul dengan orang-orang soleh, sering-sering waktu. Itulah ulasan sedikit tentang himbauan bagaimana sebenarnya awak kuyuan cak ke masjid. Sebab nanti di akhirat awak akan mencari kawan wak. Si awak acuk sebut dunia ini kok saling bersaksi itu. Oh fulan ku yang sobok di tentang Isa. Oh si fulan ya datang wajah-wajah asing orang tak kenal. Nah, aku tak tahu dan salah. Di mana selama jawab itu lagi kira-kira. Jadi sesuai dengan arahan tadi, kita pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, yang ingin saya sampaikan adalah makna hikmah. Apa makna hikmah? Jadi hikmah ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah al-hijrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu pelajaran yang membuat orang itu menjadi bijaksana. Nah, itu yang disebut hikmah. Jadi semua orang yang mendapat pelajaran belum tentu mendapat hikmah. Belum tentu, karena yang bisa memetik hikmah adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Makanya ada namanya manfaat. Kalau manfaat itu bisa orang mendapatkan, semua bisa mendapatkan, asal orang melakukan dapat manfaat. Tetapi kalau hikmah tidak semua orang dapat. Makanya Nabi mengatakan banyak umatku yang berpuasa yang dapat hanya lapar dan haus saja. Artinya orang tadi tidak mendapatkan hikmah. Jadi hikmah itu tidak tampak oleh mata, tapi bisa diukur atau dibuktikan setelah kejadian. Itu baru hikmah. Contohnya misalnya terjadi, misalnya kita pada suatu hari terlambat bangun tidur. Pas keluar rumah kita jam 9, rupanya jam 8 terjadi gempa umpamanya. Selamat kita dari gempa. Setelah kejadian baru kita tahu, oh hikmahnya tadi itulah kira-kira. Makanya saya dilambatkan oleh Allah bangun gitu. Jadi hikmah itu sesuatu yang telah terjadi. Jadi kalau berbicara hikmah Ramadan, pas tuh kan awal 3 hari melaksanakan puasa. Jadi cocok tuh pengurus memberikan topik kamu hikmah Ramadan tadi. Karena awak melakukan 3 hari, insya Allah nanti 26 hari ke depan awak tahu hikmah itulah yang akan kita ambil. Jadi hikmah itu adalah intisari dari sebuah pelajaran yang membuat kita menjadi bijaksana. Kalau awak tidak bijaksana, itu berarti awak tidak ada hikmah. Dalilnya adalah tentu surat Al-Baqarah 93 itu dalil utama. Mencari hikmah harus berdasarkan terlebih dahulu dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan itu. Jadi ibadah puasa ini memang berbeda dengan ibadah lain. Perbedaan yang pertama, tidak ada ibadah selain dari puasa yang Allah mengatakan takwa di ujungnya. Contoh sholat. Kalau sholat itu kan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kan tujuan sholat. Hikmah sholat apa? Hikmah sholat, orang yang melaksanakan sholat, insya Allah dia tidak berbuat kemungkaran. Bijaksana dia. Pertanyaannya, apakah semua orang sholat telah menghindari kemungkaran? Kan tidak, masih ada juga orang sholat tetapi masih mungkar. Kan ya kenyataannya begitu Pak. Kenapa bisa begitu? Karena hikmah tidak diambilnya. Nah, jadi
dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran itu kitab penuh hikmah. Jadi kalau kita hikmah itu memang kita agak berpikir lebih dalam. Biasanya kalau orang tua-tua cepat, karena kalau orang tua pengalaman hidup itu telah menghantarkan dia mencapai hikmah. Dia tidak perlu tahu segala hal, tapi hikmah dapat ya. Hikmah bulan puasa pertama adalah kesempatan orang menjadi takwa. Hanya itu ibadah yang dijanjikan oleh Allah menjadi orang takwa. Yang lain tidak ada. Haji tidak, mabrur namanya. Zakat ajrun karim, pahala yang mulia. Paling mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi orang Islam baru. Melaksanakan salat, terhindar dari zina munkar. Jadi semua rukun Islam hanya puasalah yang dijadikan oleh Allah tempat kita bisa menjadi takwa. Kan rugi kalau tidak berpuasa, karena tidak ada cara lain bertakwa. Lalu kita pikirkan apa makna takwa. Kalau arti takwa itu Bapak Ibu sebenarnya asal katanya dari takut. Lalu ulama sepakat secara mutawatir itu arti ulama kompak, tidak itu bersesi pendapat. Yang disebut takwa adalah melakukan perbuatan yang disuruh, berbuat sesuatu yang disuruh oleh Allah, menghentikan seluruh larangan. Itu baik Bapak Ibu. Mengecek ini mudah deh. Melakukan yang disuruh oleh Allah, kamu mudah mengecek. Menghentikan yang dilarang oleh Allah, mudah mengecek. Tapi itu semana payah. Allah melarang ghibah. Apa awak memang lebih bisa meninggalkan ghibah? Minimal lewat WA, apa? Di WA diisi 80% ghibah, Bapak Ibu. Yakin apa? Berarti berat melakukan yang disuruh oleh Allah, meninggalkan larangan. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena sifat Allah itu Maha Pengampun. Ada ayatnya, sabiqu ila maghfirah min rabbikum. Berlomba-lombalah mencari ampunan kepada Tuhanmu. Sabiqu itu artinya berlomba-lomba ila maghfirah, mencari ampunan. Kapan itu disediakan? Dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah tempat mencari takwa. Cara pertama hikmahnya adalah inilah bulan penuh berkah dan penuh ampunan. Kalau istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, maka berguguran dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kibat hilang. Itulah gunanya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Karena takwa itu berat. Kalau tidak berpuasa tidak bisa takwa Bapak Ibu. Mustahil ada orang takwa tanpa puasa. Sebab Allah mengatakan la Allah takun. Jadi ada orang takwa tanpa puasa ada. Tapi ada orang pandai mengaji tanpa puasa ada. Ada orang pergi ke Mekah tanpa puasa ada. Ada orang salat tanpa puasa ada. Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa berpuasa ada. Tapi adakah orang takwa tanpa berpuasa? Tidak. Karena syarat takwa itu berpuasa. Karena takwa itu berat, maka Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk mencapai takwa itu, diberi kita kewajiban berpuasa. Itu hikmahnya. Sama gini Pak Ibu, saya ingin jadi tentara. Syarat jadi tentara kan masuk akabri kan? Atau ikut tes. Tidak mungkin saya ikut tes CPNS ingin jadi tentara, kan tidak mungkin. Sama itu. Seluruh orang takwa harus berpuasa, itu kata bertakwa. Itu maknanya. Nah, takwa itu berat. Menjadi mudah bagi kita kalau kita berpuasa. Dimudahkan oleh Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ini hikmah kedua. Hikmah nomor 1 itu takwa. Lalu dari takwa itu baru diturunkan hikmah-hikmah yang lain. Pertama, menjaga sifat ikhlas. Karena berpuasa itu ibadah yang dijamin keikhlasannya. Tentu Bapak Ibu tahu, banyak Ustaz mengatakan kalau ibadah berpuasa itu kan yang tahu awaknya Tuhan saja. Seorang suami kalau tidak puasa istri kan tidak tahu. Istri pun kalau tidak puasa suami kan bisa sini kecil. Kalau sholat masih nampak ada orang. Apalagi sholat jamaah. Pergi haji tahu orang sekampung. Apapun ibadah hanya puasa yang terjamin keikhlasannya.
Jadi kalau orang berpuasa tidak ikhlas, nggak ada untuk Bapak Ibu. Ketika dia berniat dia puasa ikhlas itu. Kalau ingin melapehkan kan tidak tahu lah. Tidak tahu kan kalau minum siang hari kan tidak tahu lah. Tapi Bapak Ibu namu aja puasa sampai berbuka. Nampak nanti harapkan sehingga namu Bapak Ibu bertunggu maghrib. Allahu Akbar baru dulu. Allahumma rasulullah. Mengapa namu begitu? Jawabannya satu, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sedang menuju takwa. Dan itu dimudahkan oleh Allah. Tidak bisa waktu itu seorang itu tidak bisa, itu kekuatan Allah itu. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berpuasa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya berupaya. Jangan sombong lo, ambo yo. Tadi ke sawah lo taluk dia berpuasa. Atau jadi baca waktu itu. Kalau ada Allah yang membuat kita kuat berpuasa, Bapak Ibu latih puasa itu, Pak. Yakinlah kamu. Makanya menjadi takwa itu syaratnya harus berpuasa. Karena hikmahnya di situ kita belajar ikhlas. Di situ belajar ikhlas dengan puasa. Tidak ada ibadah yang menjamin keikhlasan. Menjamin maksudnya Pak Ibu, ibadah tadi itu bisa digoda oleh setan sehingga tidak ikhlas. Itu maksudnya Bu. Tapi kalau puasa tidak bisa setan menggoda. Tidak bisa. Karena awak berpuasa itu jelas hanya kita dengan Allah yang tahu. Tak ada yang lain. Jadi